Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Azhar Fauzi dari program studi ilmu tasawuf akan mempresentasikan materi tentang mengekang emosi dan memelihara lisan dalam perspektif kitab Tanbihul Ghafilin. Video ini dibuat untuk memenuhi dan mendapatkan nilai UAS dari semester 5 mata kuliah kajian kitab tasawuf. Abu Lais yang memiliki nama lengkap Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi adalah seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam klasik. Beliau lahir di kota Samarkand. Samarkand itu sebuah pusat intelektual perdagangan penting di wilayah Asia Tengah pada abad ke-10 Masehi, tepatnya sekitar tahun 893 Masehi. Samarkand pada masa itu merupakan salah satu kota paling berpengaruh dalam peradaban Islam, terletak di sepanjang jalur sutra legendaris gitu, kota yang menjadi pusat kegiatan intelektual, perdagangan, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang memberi pengaruh signifikan pada perjalanan intelektual Abu Lais. Nah, Abu Lais itu tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan tradisi keilmuan Islam. Sejak usia muda, ia menunjukkan minat yang mendalam gitu pada studi keislamannya, khususnya dalam bidang fikih, tafsir, hadis, dan ilmu tasawuf. Nah, beliau ini menempuh pendidikan dengan menimba ilmu pada para ulama terkemuka pada masanya itu dan mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Abu Lais juga menulis beberapa karya yang monumental yang memberikan kontribusi signifikan pada khazanah pemikiran Islam, di antaranya yang pertama itu Tanbihul Ghafilin, terus juga ada tafsir As-Samarkandi, terus beberapa kitab fikih dan tasawuf lainnya. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang sangat memperhatikan dimensi moral spiritual umat. Metode dakwah beliau ini bersifat persuasif dan mendidik, lebih mengutamakan pendekatan kelembutan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya spiritual dan akhlak mulia. Nah, Abu Lais Samarkandi juga memiliki pengaruh yang luas dalam dunia Islam, terutama di wilayah Asia Tengah dan sekitarnya. Pemikirannya itu berhasil menjembatani antara tradisi intelektual klasik dengan kebutuhan spiritual masyarakat pada masanya. Abu Lais Samarkandi wafat pada tahun 983 Masehi di Samarkand. Beliau ini meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi generasi muslim setelahnya. Abu Lais As-Samarkandi dapat dianggap sebagai salah satu ulama pembaharu yang berperan penting dalam meluaskan pemahaman Islam yang komprehensif. Tidak sekedar legalistik gitu, namun menyeluruh dimensi spiritual dan moral. Sosok Abu Lais As-Samarkandi ini mempresentasikan gitu kecerdasan intelektual dan spiritualitas tinggi yang menjadi ciri khas ulama besar pada masa keemasan peradaban Islam pada saat itu. Nah, kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan moral umat Islam dapat dirasakan hingga saat ini. Oke, mari kita bicara soal emosi dan lisan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, diri kamu itu seperti sebuah katel uap yang bisa meledak kapan saja, presto katel uap itu. Kalau tidak diatur dengan baik, bisa meledak begitu saja. Nah, Islam punya cara yang keren buat ngebantu kita nyetir perasaan dan omongan supaya nggak kebablasan. Emosinya itu, misalkan emosi itu kayak api dalam diri kita. Jika diurus dengan baik, bisa membuat kita hangat dan nyaman. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, waduh, itu bisa membakar habis semuanya. Marah-marah, dengki, sombong, semua ini bakal jadi hidup kita kacau balau. Makanya Islam punya resep spesial buat ngendaliin semuanya. Dan lidah juga bisa jadi senjata paling berbahaya atau obat paling mujarab juga. Salah satu ucapan bisa membuat orang itu senang atau sedih. Bahkan bisa ngehancurkan hubungan atau malah sebaliknya. Rasulullah pernah bersabda, lebih baik diam daripada ngomong yang gak penting. Abu Lais itu kayak dokter jiwa zaman dulu banget gitu. Dia ngelihat masyarakat pada lagi sakit. Maksudnya sakit di sini tuh sakit mental dan spiritual. Jadi dia nulis kitab ini kayak resep obat gitu buat menyembuhkan penyakit hati. Kitab ini bukan sekedar ceramah yang membosankan, tapi kayak paduan praktis untuk hidup gitu. Dia ngasih tips-tips keren gitu soal gimana caranya tidak ada marah lagi yang membuat kesal, omongan yang bagus gitu, jaga perasaan orang lain, terus juga bersih hati dari racun dengki. Nah, Abu Lais punya cara komunikasi yang keren banget. Dia itu nggak galak-galak, tapi juga nggak lemah. Jadi intinya dia itu kayak kakak atau guru yang penyayang tapi tegas gitu. Seperti dosen saya pribadi khususnya di mata kuliah ini, beliau juga seperti itu, tegas, langsung ngena itu ke hati.
beliau Bapak Kiai Ade. Nah, eh, lanjut, Abu Lais ini dia punya beberapa trik menarik gitu, buat cara komunikasinya itu, cara penyampaiannya. Pertama, dia itu cerita-cerita keren biar kita itu paham, biar yang disampaikannya itu paham. Terus juga dia itu memberikan contoh nyata yang bisa dibuat pegangan. Terus juga dia tuh ngajak mikir gitu, bukan cuma nyuruh-nyuruh gitu, ngajak mikir juga dia itu. Intinya dia itu ingin kita sadar sendiri, bukan dipaksa. Kalau dari filsafat itu seperti konsepnya Plato kayak gitu ya. Nah, jadi intinya kitab ini itu mau ngasih tahu kita bahwa yang pertama, emosinya itu normal tapi harus dikelola. Yang kedua, ada seninya juga, ngomong itu ada seninya gitu. Ketiga, kualitas diri kita bukan cuma soal apa yang kita kerjain, tapi juga apa yang kita rasain dan omongin. Jadi, siap buat perjalanan spiritual yang seru? Yuk, kita dalami bareng-bareng kitab ini, kitab Tanbihul Ghafilin, khususnya dari tema tentang mengekang emosi dan memelihara lisan dalam kitab ini. Abu Lais As-Samarkandi memahami dengan kompleksitas emosional manusia yang mendalam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengidentifikasi sejumlah sumber emosi negatif yang berpotensi merusak kehidupan spiritual dan sosial seseorang. Yang pertama, amarah dan dampaknya. Amarah dalam pandangan Abu Lais ibarat api dalam jiwa manusia, memiliki potensi memberi kehangatan, namun juga mampu membakar habis segalanya. Dia menggambarkan kemarahan itu sebagai energi destruktif gitu, destruktif paling berbahaya gitu, mampu meruntuhkan benteng akhlak dalam sekejap mata. Ketika kemarahan menguasai diri, seseorang akan kehilangan kendali logika. Itu bisa merusak hubungan sosial juga, melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan pada akhirnya menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengungkapannya, amarah bukan sekedar emosi saat, melainkan refleksi ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Untuk meredakan amarah, Abu Lais menawarkan strategi spiritual yang mendalam. Pertama, diamkan diri dan ambil nafas dalam. Kedua, mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan doa. Ketiga, menempatkan diri sebagai pendengar yang bijaksana, bukan hakim yang emosional gitu. Yang terakhir, memusatkan perhatian pada hal-hal positif yang membangun. Selanjutnya, iri hati dan dengki. Iri hati dipandang sebagai racun spiritual yang perlahan menggerogoti hati nurani. Ibarat karat yang menembus besi, iri hati akan merusak kualitas iman seseorang secara sistematis dan tidak terlihat. Seseorang yang dikuasai iri hati memiliki ciri khas yang yang tidak mampu menerima kebahagiaan orang lain, selalu merasa kurang dan tidak puas, serta memandang nikmat Allah pada orang lain itu adalah sebuah ancaman gitu, ancaman pribadi. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan negatif yang membelenggu pelakunya itu dalam jaminan batin gitu. Jadi jaminannya batin. Abu Lais mengajak pembaca itu untuk keluar dari jebakan iri hati itu melalui pendekatan spiritual. Yang pertama, menerima sepenuhnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keimanan sejati. Yang kedua, fokus pada pengembangan diri sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, melatih diri untuk selalu mensyukuri kenikmatan yang dimiliki. Terakhir, belajar mengembangkan kemampuan senang melihat kebahagiaan orang lain. Selanjutnya, takabur dan sombong. Takabur dianggap sebagai penyakit hati berbahaya dalam perspektif spiritual Abu Lais. Ibarat virus yang tidak terlihat gitu. Kesombongan ini mampu meruntuhkan seluruh bangunan spiritual seseorang tanpa disadari. Manifestasi sifat sombong itu meliputi merasa paling benar, terus memberi saran kepada orang lain, menolak menerima kritik, dan merasa dirinya itu paling istimewa. Seseorang yang takabur itu kehilangan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi dia itu stuck di situ aja, terjebak dalam kubangan ego pribadinya. Terapi spiritual yang ditawarkan meliputi praktek berkelanjutan. Yang pertama itu selalu melakukan introspeksi diri secara jujur dan mendalam. Yang kedua, selalu mengingat kelemahan dan keterbatasan manusia. Yang ketiga, membangun sikap rendah hati dengan cara menyadari bahwa segala kemampuan itu adalah pemberian Allah semata. Nah, selanjutnya, cemas dan putus asa. Nah, cemas dan putus asa itu ibarat awan gelap yang menutupi cahaya harapan. Abu Lais melihatnya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap rencana Allah yang agung. Nah, karakteristik psikologis individu yang dikuasai kecemasan itu meliputi selalu khawatir dengan masa depan, tidak menerima kenyataan, terus kehilangan semangat hidup dan merasa tidak berdaya menghadapi tantangan.
Pendekatan spiritual yang ditawarkan ini di sini itu sifatnya holistik gitu. Pertama, memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan praktik spiritual. Kedua, menanamkan keyakinan mendalam akan rencana Allah. Ketiga, terus berusaha dengan maksimal sambil bertawakal. Keempat, membangun sikap positif membangun sifat positif yang konstruktif gitu, yang konstruktif. Yang terakhir, membuka hati pada kemungkinan kebaikan yang tersembunyi di balik setiap tantangan. Jadi kesimpulannya, mendasar dari pemikiran Abu Lais itu adalah emosi negatif itu bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan bagian dari tujuan spiritual yang membutuhkan kesadaran, kendali diri, dan kedekatan keberlanjutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi memandang introspeksi sebagai perjalanan spiritual paling mendasar dalam pengendalian emosi. Menurutnya, introspeksi bukan sekedar melihat ke dalam diri, melainkan proses mendalam, membedah realitas batin dengan kejujuran total. Metode introspeksi yang dipaparkan di dalam kitab ini mirip dengan praktik seorang dokter yang sedang memeriksa kondisi batinnya sendiri, teliti, objektif, dan tanpa prasangka. Seseorang yang diajak untuk menciptakan ruang personal, hening, di mana ia dapat merefleksikan setiap gerakan emosi yang dialami. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang mendalam. Pertama, mengenali pola emosi yang sering muncul di dalam diri. Yang kedua, memahami akar-akar pemicu emosional yang tersembunyi di balik setiap ledakan perasaan. Selanjutnya yang ketiga itu mengidentifikasi respon-respon emosional yang tidak proporsional. Terakhir, merancang strategi perubahan pribadi secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, dalam pandangan spiritual Abu Lais, meredakan emosi bukanlah sekedar teknik psikologis, melainkan ibadah mendalam yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menawarkan serangkaian teknik spiritual yang transformatif, zikrullah atau mengingat Allah, menjadikan fondasi utama di dalam pendekatan ini. Nah, hal ini juga merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang mengatakan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita ini tentram." Ayat ini menjadi landasan filosofis bahwa ketenangan hakiki berasal dari kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Praktik spiritual yang sangat ditekankan adalah berlindung kepada Allah ketika gelombang emosi negatif ini mulai menimbulkan kesadaran. Sholat diposisikan sebagai media pengendalian emosi paling efektif. Membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa menjadi instrumen utama untuk menenangkan gejolak batin gitu. Terus Abu Lais juga memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi manusia jauh sebelum ilmu psikologi modern ini berkembang gitu. Beliau memandang setiap emosi sebagai energi yang dapat dialihkan dan dikelola, bukan sesuatu yang harus ditekan atau dihilangkan. Transformasi energi emosional menjadi konsep kunci dalam pendekatannya. Setiap emosi dipandang memiliki potensi positif jika diarahkan dengan bijak. Amarah dapat dirubah menjadi semangat produktif. Kesedihan dapat dijadikan momentum introspeksi dan pertumbuhan spiritual. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, "Janganlah kamu berpura-pura lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Kontrol respirasi dan meditasi spiritual menjadi teknik praktis yang direkomendasikan ketika emosi itu mulai tidak terkendali. Individu dianjurkan untuk mengambil napas panjang dan dalam gitu, napas panjang ambil terus dalam, terus melakukan zikir singkat dan menarik diri sejenak dari situasi pemicu emosi. Pembentukan kebiasaan positif menjadi tahapan berkelanjutan dalam pengendalian emosi. Individu diajak untuk melatih kesabaran secara konsisten, membangun ketahanan spiritual dan menciptakan pola berpikir positif. Konsep ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan lawan, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya di kala marah. Jadi strategi pengendalian emosi dalam Tanbihul Ghafilin tidak sekedar teknis mekanis saja, melainkan perjalanan spiritual transformatif. Abu Lais mengajak pembaca untuk melihat emosi sebagai medan latihan spiritual di mana setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lisan dalam pandangan Islam bukan sekedar organ tubuh, melainkan
amanah ilahi yang memiliki kekuatan luar biasa. Abu Lais As-Samarkandi menggambarkan lidah sebagai pintu gerbang spiritual yang dapat menghantarkan manusia pada kemuliaan dan kehinaan. Pentingnya menjaga lisan terletak pada kapasitasnya untuk membentuk realitas sosial dan spiritual. Setiap kata yang diucapkan memiliki energi yang mampu membangun atau meruntuhkan. Gitu. Seseorang Muslim dituntut untuk memahami bahwa ucapan itu bukan sekedar komunikasi, melainkan manifestasi kualitas iman dan akhlak. Perkataan memiliki dimensi spiritual yang kompleks. Dalam perspektif Abu Lais, setiap kata yang keluar dari mulut seseorang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ucapan bukan sekedar bunyi, melainkan refleksi jernih kondisi batin seseorang. Dampak ucapan spiritual dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkataan yang baik terus dapat meningkatkan derajat spiritual, membuka pintu rezeki, dan menimbulkan cinta dari sesama. Sebaliknya, ucapan yang buruk ini dapat menjerumuskan ke dalam lembah kegelapan spiritual, merusak hubungan sosial, dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Abu Lais mengkategorikan pembicaraan menjadi beberapa tingkat spiritual. Pertama, pembicaraan yang bernilai ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat, dan menemukan. Kategori ini tertinggi dan paling mulia. Kedua, pembicaraan netral atau mubah, berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, berbagi ilmu, komunikasi sehari-hari yang tidak mendatangkan madarat. Yang ketiga, pembicaraan terlarang yang mengandung dosa. Segala ucapan yang merugikan atau melanggar etika spiritual. Nah, dusta itu dipandang sebagai penyakit berbahaya yang merusak integritas spiritual. Abu Lais menggambarkan gambaran ibarat racun perlahan yang menggerogoti kepercayaan dan merusak hubungan sosial. Bohong bukan sekadar persoalan etika, melainkan refleksi krisis iman seseorang yang terbiasa berbohong. Akan hilang kepercayaan dirinya dan kepercayaan orang lain. Lebih dari itu, ia akan terasing dari rahmat spiritual. Menggunjing atau gibah dianggap sebagai tindak pidana spiritual paling berbahaya. Abu Lais memperingatkan bahwa gibah ibarat memakan daging saudaranya sendiri. Secara metaforis, perbuatan ini merusak harmoni sosial dan menurunkan kualitas iman. Ghibah tidak sekedar membicarakan keburukan orang lain, melainkan melakukan pembunuhan karakter secara halus. Pelakunya akan kehilangan cahaya spiritual dan kepercayaan diri. Adu domba atau bisa disebut namimah, dianggap sebagai tindakan paling keji dalam interaksi sosial. Abu Lais menggambarkan sebagai api yang dikobarkan untuk membakar hubungan sosial. Namimah merusak struktur sosial, menimbulkan permusuhan, dan melenyapkan rasa persaudaraan. Pokoknya pelakunya itu akan dikucilkan secara spiritual dan sosial. Ucapan kasar dipandang sebagai manifestasi krisis batin. Seseorang yang sering menggunakan kata-kata menyakitkan sesungguhnya dia sedang mengungkapkan luka dan kelemahan pribadinya. Abu Lais menekankan bahwa kehalusan berbicara merupakan cermin kecerdasan spiritual dan kematangan emosional. Mengungkap aib atau keburukan orang lain juga dianggap sebagai pengkhianatan spiritual. Setiap manusia mempunyai hak untuk dirahasiakan kelemahannya, dan membuka aibnya sama dengan mencabut martabat kemanusiaannya. Nah, terus pengendalian lisan itu dimulai dari latihan spiritual berkelanjutan. Abu Lais menawarkan serangkaian praktik untuk melatih kesadaran berbicara. Yang pertama, memikirkan setiap kata sebelum diucapkan. Yang kedua, membiasakan diri berdiam, gitu. Membiasakan diam, gitu. Pokoknya lebih baik diamlah daripada nggak berguna, gitu, nggak manfaat. Yang ketiga, mengisi waktu dengan zikir dan membaca hal-hal yang lain, gitu, hal-hal yang positif. Metode prevensi meliputi membangun benteng spiritual, mulai memperkuat iman melalui ibadah, membaca Al-Quran secara rutin, contohnya memperbanyak berzikir dan bergaul dengan orang-orang soleh. Abu Lais juga menekankan pentingnya menjadikan ucapan itu sebagai media kebaikan. Berbicara itu bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan menaburkan benih kasih, inspirasi, dan kedamaian, gitu. Keteladanan berbicara dimulai dari diri sendiri, menciptakan lingkungan komunikasi yang penuh etika dan spiritualitas. Jadi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais dan dari tema tentang pengendalian emosi dan pemeliharaan lisan ini
bisa menjadi sebagai pilar yang fundamental gitu untuk pembentukan karakter spiritual muslim yang sejati. Nah, perjalanan spiritual di dalam pengendalian emosi dan menjaga lisan itu sesungguhnya itu adalah proses transformasi mendalam yang melampaui sekedar daripada teknik psikologis. Abu Lais memandang kedua dimensi ini sebagai cermin kualitas iman seseorang, di mana setiap getaran emosi dan setiap kata yang diucapkan menjadi manifestasi hakikat spiritual. Emosi dalam pandangan dia bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan energi dinamis yang perlu diarahkan. Amanah, sedih, cemas, semua dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh. Bukan sekedar masalah yang harus dihindari, tetapi setiap pengolakan batin itu menjadi momen introspeksi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan lisan. Ia dipahami sebagai amanah ilahi yang mampu yang memiliki kekuatan yang bisa menciptakan tapi juga bisa meruntuhkan gitu. Setiap kata itu memiliki energi spiritual yang mampu membangun peradaban ataupun menghancurkan hubungan sosial. Ucapannya tidak hanya sekedar komunikasi ucapan itu, melainkan refleksi jernih kualitas batin seseorang. Nah, strategi fundamental yang ditawarkan Abu Lais bukanlah pendekatan uh, pendekatan represif gitu yang menekankan emosi atau membungkam lisan. Sebaliknya, beliau mengajak pada proses penyadaran spiritual yang berkelanjutan. Nah, introspeksi mendalam, latihan spiritual, dan kesadaran akan tanggung jawab ilahiyah menjadi kunci utama. Nah, transformasi spiritual ketika seseorang mampu melihat emosi dan ucapannya sebagai medan latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap tantangan emosi menjadi kesempatan untuk mengasah kesabaran. Setiap kata menjadi media untuk menaburkan kebaikan dan kasih gitu. Kitab dan Bill Govilen di sini juga demikian, bukan hanya sekedar buku nasihat, melainkan panduan komprehensif menuju kedewasaan spiritual. Abu Lais mengajak pembaca untuk tidak sekedar memahami, melainkan mengalami transformasi spiritual secara berkelanjutan. Esensi utama dari seluruh perubahan adalah spiritual sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesungguhan dalam proses perbaikan diri. Setiap usaha untuk mengendalikan emosi dan menjaga lisan, betapapun kecilnya, adalah langkah menuju kedekatan dengan Sang Maha Suci, dengan Yang Maha Suci. Akhirnya, perjalanan spiritual ini adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap detik menjadi kesempatan untuk tumbuh, setiap nafas menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah kesucian. Terima kasih. Mungkin sekian pembahasan dari kitab Tanbiul Ghafilin mengenai amarah dan menjaga lisan. Saya Rifat Azhar Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.